Sekarang kita lanjutkan Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Mu'min. Ya, mengenal sifat Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah salah satu dari nama sifat-sifat Allah. Dengan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah apa arti dari Al-Mu'min dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita baca dulu ya dari kisah berikut ini. Ya, ada cerita lagi. Sarang laba-laba dan Surokoh. Ini masih bersambung dari cerita yang kemarin. Cerita tentang kisah Nabi Muhammad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, kemarin kan Nabi Muhammad itu dikejar sama siapa namanya? Surokoh. Ya, dikejar sama Surokoh. Nah, kemudian apa? Beliau takut nggak? Rasulullah takut nggak dikejar sama Surokoh? Enggak. Ya, kita baca dulu ceritanya. Sarang laba-laba dan Surokoh. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari. Sebenarnya orang-orang kafir itu sudah menemukan gua tersebut dan hendak memasukinya. Ya, sebenarnya mereka sudah curiga. Ya, kok jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar ini berhenti di depan pintu gua. Ya, jejaknya berhenti di situ. Tapi di depan pintu gua apa? Tidak ada bekas orang masuk. Karena apa? Karena di situ ada sarang laba-laba yang banyak sekali. Tidak ada bekas rusak sarang laba-labanya. Dan juga ada apa? Ada sarang burung merpati yang tidak rusak juga. Padahal di situ di dalam sarang burung merpati itu ada telurnya. Telurnya nggak pecah, nggak ada bekas orang masuk sama sekali. Mereka kehilangan jejak. Ya, akhirnya mereka apa? Mereka bertanya-tanya kemana perginya Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Allah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut gua. Melihat itu, orang-orang kafir tadi membatalkan niat untuk memasuki gua Sur karena mereka mengira gua tersebut kosong. Ya. Nah, pada hari ketiga Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah dikejar oleh Surokoh yang mau menangkap beliau. Namun Allah kembali menyelamatkan Rasulullah dengan cara menggelincirkan dan menenggelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi Surokoh. Ya, atas pertolongan Allah, kuda yang dinaiki oleh Surokoh tadi kepleset sehingga Surokoh pun jatuh. Surokoh berdiri lagi, naik kuda lagi mau mengejar Rasulullah. Ya, setelah dekat dengan Rasulullah, kudanya Surokoh kepleset lagi, jatuh lagi. Ya, sampai berkali-kali seperti itu. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan selamat. Ya, jadi Surokoh gagal mengejar Rasulullah. Nah, dari kisah tersebut kita bisa belajar tentang arti pertolongan Allah kepada kita. Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan perlindungannya dan dihindarkan dari segala bahaya. Karena Allah adalah Maha Pemberi keamanan. Nah, ya. Nah, sekarang apa arti dari Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya yang Maha menjaga keamanan. Allah adalah
zat yang memberi keamanan. Dia ini adalah Maha Pelindung bagi orang-orang yang meminta keamanan, yang meminta perlindungan kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang beriman tidak dibenarkan meminta pertolongan kepada selain Allah. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon agar diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksaan. Allah mempunyai sifat Al-Mu'min, artinya adalah Allah ini Maha pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya surat Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengamalkan atau meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mengamalkan Asmaul Husna Al-Mu'min itu artinya bahwa kita harus beriman. Orang yang beriman itu harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi kita harus bersikap baik, ya. Orang yang beriman itu harus berperilaku baik agar orang-orang lain, orang-orang yang di sekitar kita itu merasa aman dari diri kita. Jadi jangan sampai lidah kita ini berbicara yang menyakiti hati orang lain, ya. Jangan sampai tangan kita, ya, melakukan perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, ya. Jadi kita harus bersikap baik agar orang lain itu merasa aman dekat-dekat dengan kita, ya. Dengan berkaitan dengan hal itu, Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Nah, jadi kata Rasulullah apa? Orang yang membuat tetangganya, membuat orang lain itu merasa tidak aman, berarti orang itu dianggap tidak beriman, ya. Jadi apa? Kalau kita ini dianggap meresahkan, ya, keberadaan kita dianggap meresahkan, dianggap membuat keributan, itu berarti kita dianggap tidak beriman. Nah, ini kata Rasulullah, ini sabda Rasulullah.
Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman, berarti keberadaan kita ini harus bisa memberi keamanan bagi tetangga-tetangga kita, ya. Nah, anak soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya. Sesama teman, kita harus memberikan rasa aman. Demikian juga dengan lingkungan sekitarnya. Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya, maka keharmonisan hidup akan mudah diraih. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat atau Asmaul Husna Al-Mu'min ini? Yang pertama, kita harus bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama, ya. Jadi dengan temannya kita harus bersikap sopan, ya. Dengan tetangganya kita juga harus bersikap sopan. Nah, yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, ya, baik itu lingkungan keluarga, tetangga maupun masyarakat. Kondusif itu maksudnya apa? Kondusif itu aman, damai, tentram, ya. Jangan membuat keributan. Jangan membuat pertengkaran, jangan memulai pertengkaran. Gitu ya, jangan membuat keributan. Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, yang aman dan tentram. Nah, kalau di kelas yang ketiga, bagaimana? Kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Menciptakan suasana di kelas yang menyenangkan itu caranya bagaimana? Ya, jangan bikin ulah di kelas. Ya, jangan bikin masalah di kelas. Ya. Misalnya ngelemparin temennya pakai batu misalnya, itu nggak boleh, ya. Atau usil nih, iseng, sukanya nyoret-nyoret bukunya temennya misalnya, itu juga nggak boleh, karena hal itu membuat orang lain menjadi sebel sama kita. Nah, berarti apa? Berarti keberadaan kita itu tidak disukai oleh teman, karena kita dianggap membuat masalah. Itu kata Rasulullah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang keberadaannya itu menjadi masalah buat orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Jadi jangan sampai keberadaan kita itu menjadikan orang lain was-was sama kita. Misalnya, karena kita ini sering bikin masalah misalnya, ya, ada orang yang sering bikin masalah, kemudian dia deket-deket sama orang, akhirnya orang nggak mau, akhirnya orang was-was, wah jangan-jangan nanti kalau dia mendekat ke kita jadi ada barang yang hilang misalnya, ya, karena orang ini suka mencuri misalnya, ya, orang ini suka mengambil barang kita, misalnya ngambil uang atau ngambil jajan atau ngambil pensil, ngambil apalah hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Meskipun hal-hal kecil, tapi kalau sering diambil kan kita juga jadi nggak suka kan sama dia, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai keberadaan kita ini menjadikan orang lain suudzon, berburuk sangka. Wah, kalau ada dia nih pasti barangku hilang. Misalnya seperti itu. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Caranya bagaimana berarti? Caranya kita harus bisa menjaga diri, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mulut agar tetap berbuat baik. Jangan sampai tangan, kaki, mulut, badan kita ini menjadi masalah buat orang lain. Kemudian yang selanjutnya, kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, ini ya, kita harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan jadi orang yang berkhianat. Kemarin dulu kita sudah pernah belajar, Ustazah sudah pernah menjelaskan apa itu artinya amanah. Amanah itu
artinya bisa dipercaya. Nah, lawannya amanah apa? Lawannya amanah itu adalah khianat. Khianat itu artinya orang yang tidak bisa dipercaya. Khianat itu artinya orang yang tidak bisa dipercaya. Misalnya, contohnya, ya, ada temen yang minjem bukunya Nazira, ya, dia bilang besok aku kembalikan, misalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah besoknya bukunya nggak dikembalikan, ya, alasannya apa? Lupa, ketinggalan di rumah. Oke, Nazira bisa memaafkan. Kemudian besoknya ternyata lupa lagi, nggak dibawa, ya, sampai sebulan buku itu nggak dikembalikan. Ya, setiap ditanya alasannya lupa, ketinggalan di rumah. Berarti orang itu termasuk orang yang khianat karena orangnya tidak amanah. Ya, kalau pinjam barang berarti harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti orang tersebut bersifat apa? Khianat. Artinya orang tersebut tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Karena kalau minjem nggak dikembalikan. Dia, itu maksudnya kita harus menjadi orang yang amanah. Tuh. Nah, hikmah. Allah akan membalas kebaikan dan keburukan orang sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, Allah sudah mengatur manusia dan menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi, apapun yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, itu pasti ada balasannya. Ya, kalau nggak sekarang di dunia, itu nanti balasannya di akhirat. Jadi, semua perbuatan kita itu ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, berarti kita juga akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, ya, itu juga akan mendapat balasan yang serupa. Nah, hati-hati, khususnya bagi para penegak hukum, ya, misalnya hakim, misalnya polisi, ya, orang-orang yang bisa menghukum. Nah, khususnya ini ya, kalau dia tidak adil, kalau dia berbuat curang, itu ada balasannya sendiri. Ya, hati-hati. Kita harus jadi orang yang baik. Karena apa? Balasan kebaikan itu juga ada kebaikan. Sebaliknya, balasan bagi keburukan juga sama. Ya. Yang membalas siapa? Allah. Ya, yang membalas Allah. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita di dunia dan kita nggak bisa membalasnya, ya, tenang saja. Nanti yang membalas adalah Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, Allah memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Kesejahteraan itu dapat kita capai jika seseorang mempunyai hati yang bersih, saling menyayangi, dan selalu bersikap jujur. Nah, rangkuman kesimpulan pelajaran kita. Al-Mu'min berarti yang maha memberi aman. Karena Allah memberikan keamanan kepada setiap makhluknya. As-Salam berarti yang maha sejahtera. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam adalah: 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, bersikap baik, bersikap ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungan kita. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan dengan sesama. Selanjutnya,
mudah bergaul, dan banyak teman. Kemudian menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min adalah bersikap ramah dan sopan santun kepada sesama, menciptakan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama, menjadi pribadi yang bisa dipercaya, dan menjauhi sifat khianat. Nah, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Sudah selesai belajar tentang Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min.